Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok ya. Oke teman-teman, beberapa hari ini saya mencoba berkeliling ladang di sekitar kami dan di beberapa daerah di daerah Temanggung ya. Di daerah kami itu ternyata fusarium cukup masif menyerang di beberapa tanaman teman-teman petani cabai ya. Fusarium ya, layu mati dan itu ternyata saya lihat masif sekali teman-teman. Nah, alhamdulillah saya akan sedikit berbagi ke teman-teman ya, berbagi pengalaman lah terkait dengan fusarium. Tanaman kami yang walaupun kerdil, alhamdulillah tanam itu kalau tidak salah tanam di bulan September ya. Alhamdulillah sampai saat ini dengan populasi sekitar 2000 itu cuma ada 3 yang tak hitung tak lihat itu yang layu ya. Artinya alhamdulillah secara ya boleh dibilang bahwa penanganan antisipasi kami bagaimana dengan fusarium, antisipasi dulu ya sebelum terjadi musim hujan itu kita sudah antisipasi. Nah, kita akan share ke teman-teman, mungkin bisa jadi dengan ikhtiar kami yang dulu pernah kami jalankan itu cukup membantu kami dalam hal antisipasi terjadi serangan fusarium ya. Mungkin bisa sebagai ya pembelajaran kita ya, bahwa kita harus saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman teman-teman. Oke teman-teman, sedikit ya. Oke teman-teman, sebelum kita bicara tentang fusarium ya, kita bicara dulu teori dasar fusarium ya, bagaimana dia bisa ada, bagaimana dia bisa ketika ada dia bisa berkembang dan bisa menyerang akar tanaman. Jadi fusarium itu kan jamur yang dia hidup kecenderungannya di tanah yang asam. Nah, ketika datang hujan seperti sekarang ini, pola intensitas hujan yang cukup tinggi, maka yang terjadi adalah di tanah itu akan lembab ya. Dengan kelembapan tanah yang tinggi, karena sifat hujan di Indonesia itu cenderung asam, teman-teman silakan googling aja ya. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa sifat hujan di Indonesia itu sifatnya asam. Nah, ketika tanah lembab, banyak hujan dengan kecenderungan pH yang turun, yang drop asam, maka itu adalah sebagai habitat tempat berkembangnya jamur fusarium itu, dia akan cepat berkembang ya. Tanah asam, lembab, itu maka dia akan cepat berkembang. Nah itu tadi yang terjadi, kenapa banyak sekali serangan fusarium di musim hujan, karena tanahnya lembab, pH-nya drop, perkembangan fusarium, bakteri ataupun jamur fusarium itu menyebar cepat, dia akan menggerogoti akar, menyerang akar, dan tanamannya akan mati. Itu ya. Jadi faktor utama adalah kelembapan tinggi. Pertama, kelembapan tinggi disebabkan oleh air hujan ya, karena curah hujannya tinggi. Yang kedua adalah karena pH drop. pH drop itu sifatnya asam ya, cepat berkembangnya fusarium di dalam tanah. Nah, itu teori dasar tentang fusarium. Makanya bagaimana cara kita antisipasi itu jauh-jauh hari harus kita persiapkan sebelum tanam, kita olah tanam itu harus kita persiapkan. Nah, kita sekedar berbagi pengalaman saja teman-teman. Saya kebetulan nanam sekitar 2000 ya, yang tengah itu kan lahan sekitar 2000-an. Ya kerdil memang, karena kita dulu nanamnya itu masih kemarauannya masih panjang, ketersediaan airnya juga masih berat dulu, antisipasi air, kecukupan air, akhirnya pertumbuhannya cenderung kerdil. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini serangan fusarium boleh dibilang tidak ada, karena dari sekitar 2000 populasi tanaman hanya sekitar 3 yang layu. Artinya alhamdulillah antisipasi kita terkait dengan fusarium di musim hujan kali ini itu sudah ya alhamdulillah kita bilang berhasil lah ya. Nah, apa yang kita lakukan, yang kami lakukan terkait dengan fusarium ya. Jadi ke teman-teman, waktu kita olah lahan dulu itu memang kita itu selalu menjaga bagaimana pH tanah itu selalu stabil ya. Paling gampang menjaga pH tanah stabil adalah dengan dolomit ya. Jadi ketika kita olah lahan ya, dolomit tidak kita sebar setelah kita buat bedengan, setelah kita buat gulutan ya. Tidak kita sebar di saat itu, tapi kita sebar di saat tanah itu masih mentah sebelum digali ya. Sebelum digali dibuat bedengan, itu tanah kita sebar dengan dolomit. Kebutuhan kami waktu itu dari sekitar 2000 tanaman atau sekitar 1000 meter ya. Kalau tidak salah sekitar antara 20 sampai 25 sak dolomit. Silakan teman-teman hitung sendiri ya. Berapa
kintal ya, kebutuhan dolomit untuk 1000 meter persegi ya. Intinya per 1000 meter persegi kami habis sekitar 20 sampai 25. Kita sebar di sebelum tanah itu kita olah ya. Jadi kita sebar dulu secara merata, kita sebar, baru kita olah, kita buat gundukan. Kenapa kita lakukan seperti itu? Agar tanah itu bisa homogen dengan dolomit ya. Kita campur, kita olah, kita aduk-aduk buat gulutan. Akhirnya kan dolomit tercampur dengan tanah dan dia mencampur dari satu dengan tanah di dalam bedengan, homogen ya. Beda kalau teman-teman itu membuat gulutan dulu, membuat bedengan dulu, baru disebar di atas, maka dolomit hanya akan merata di atas, tapi dia tidak ada di dalam tanah. Makanya ketika kita cek pH tanah, ketika kalau cuma ditabur di atas, biasanya pH-nya masih drop, teman-teman. Nah, kita antisipasi dengan cara ditabur, diolah itu biar homogen dengan tanah dan pH-nya biar stabil. Itu kunci awal. Alhamdulillah kami menjaga pH tanah dengan cara menghomogenkan antara dolomit dengan tanah ya, teman-teman. Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika setelah dilakukan gulutan gitu ya, maka kita kocor atas itu sebelum kita tutup plastik mulsa. Itu tentunya kita tabur pupuk dulu ya, kita tabur pupuk dulu. Tapi di ini kita tidak pakai pupuk ya, kita hanya bikin gulutan, pupuknya kita tugal di dasar lubang tanam ya. Jadi sebelum kita tutup dengan plastik mulsa, itu kita kocor dulu dengan fermentasi M21 atau trichoderma. Kita pakainya agen hayati, teman-teman. Nah, kalau kita bicara agen hayati pasti teman-teman sudah paham lah ya, kita pakainya trichoderma. Trichoderma adalah satu agen hayati yang penting dipakai oleh kita sebagai petani itu untuk antisipasi datangnya patogen ya. Kenapa kita kocor di awal? Ya, karena kita menyiapkan agar kekuatan trichoderma, kekuatan agen hayati itu bisa maksimal sebelum datangnya serangan ya. Kalau sudah ada serangan fusarium, kita masukkan trichoderma itu sia-sia. Trichoderma pasti akan kalah. Nah, makanya kita jauh-jauh awal sebelum kita tanam, sebelum ada serangan fusarium itu kita kocor dengan trichoderma. Kita pakainya M21 dan kita fermentasikan dulu, teman-teman. Kita tidak secara mentah dari kemasan langsung kita kocor, tidak. Kita fermentasikan dulu, kita aktifkan dulu, kita kembangkan dulu biar dia bisa populasinya bisa tambah banyak ya. Teknik bagaimana mengembangkan trichoderma saya banyak video, teman-teman silahkan, nanti saya taruh di deskripsi linknya, teman-teman silahkan kulik-kulik ya. Apa itu trichoderma, bagaimana pengembangannya agen hayati, itu silahkan teman-teman, nanti saya taruh semua terkait, saya pernah bahas apa itu agen hayati, apa itu trichoderma, bagaimana perlakuan dengan trichoderma gitu ya. Oke ya, lanjut ya. Oke, setelah kita kocor dengan trichoderma tadi sebelum kita tutup plastik mulsa, nah kita kocor secara merata di atas bedengan sampai lembab gitu ya, sampai basah. Memang habis banyak, teman-teman ya. Kita siapkan tong, kita fermentasi M21 gitu ya, campur molase, syukur campur dengan air cucian beras dan lain-lain lah, itu akan lebih maksimal bakteri agen baiknya ya, teman-teman. Kita kocor baru kita tutup plastik mulsa. Oke. Setelah kita tutup plastik mulsa, itu langkah kedua ya. Yang pertama kan tadi dolomit ya, homogenkan dengan tanah. Yang kedua adalah trichoderma tadi ya, dengan cara dikocor sebelum tutup mulsa. Yang ketiga, setelah tutup plastik mulsa sebelum tanam, pada saat kita mau tanam di lubang tanam kita tugal ya, dengan alat tugal. Sebelum kita tanam kita kocor lagi dengan agen hayati ya, tadi yang sama yang kita lakukan yang kedua tadi, yang trichoderma kita kocor di bedengan sebelum tutup mulsa. Ini sekarang kita kocor di lubang tanam sebelum kita tanam dengan tanaman cabai, teman-teman. Nah, kita kocor baru kita tanami dengan tanaman cabai. Kita masukkan ke lubang tanam baru kita tanam gitu ya. 3 langkah pra tanam itu harus kita lakukan. Nah, setelah itu bagaimana? 1 bulan setelah kita tanam, maka secara kontinu kita harus selalu kocor trichoderma, agen hayati tadi ya, yang sudah terfermentasikan atau yang sudah kita kembangkan, yang sudah kita aktifkan ya. Kita kocor di lubang tanam, di lubang pupuk gitu ya. Kita secara kontinu itu secara 1 bulan ya. Syukur teman-teman
Kalau memang ketersediaan trichodermanya itu kurang banyak ya dua bulan sekali lah, 1 sampai 2 bulan sekali itu teman-teman harus rutin. Kami alhamdulillah rutin kocor Agen Hayati trichoderma ya. Kita pakainya M21, silakan boleh teman-teman pakai trichoderma yang lain, brand yang lain itu teman-teman silakan diaplikasikan, tetapi prinsipnya adalah dia harus dikembangkan dulu trichodermanya agar bisa aktif dan dia cepat sekali beradaptasi dengan tanah. Dia akan bisa berkembang di dalam tanah, membentuk satu kekuatan gitu ya, benteng pertahanan ketika ada serangan fusarium datang, dia sudah kuat sekali gitu ya. Kenapa itu harus diaktifkan? Jadi itu 3 langkah yang alhamdulillah kita lakukan, dan alhamdulillah sampai hari ini saya petik yang saya lupa nih, tanaman bulan September lupa petikan yang berapa, karena memang cenderung tidak, ya memang tidak tak upaya ini karena memang banyak kesibukan di luar dan memang agak kerdil, jadi rodok gimana ya. Besok yang setelah saya tanami padi yang lahan lain, mungkin insya Allah saya akan lebih fokus lagi terkait dengan cabai ya. Itu ya teman-teman terkait dengan trichoderma, sedikit aja ulasan lah sedikit terkait dengan, karena saya di tempat lain kok banyak sekali yang kena fusarium, kenapa ya, mereka apa salah di mana. Tapi alhamdulillah saya udah 2 kali tanam ini dengan pola yang seperti itu. Trichoderma yang dikenalkan oleh Mas Sudin kepada saya, guru kami Mas Sudin itu, Mas, trichoderma di awal itu harus kuat ya, jangan sampai jenengan ketika ada serangan fusarium baru trichoderma masuk, itu salah. Jauh-jauh sebelum ada serangan itu trichoderma sudah harus kuat ya. Itu ya teman-teman ya terkait dengan fusarium, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah ya. Dolomit itu untuk menjaga pH tanah agar dia stabil pH-nya ya. Jadi ketika banyak hujan, pH-nya akan stabil, maka perkembangan fusarium itu akan cenderung terhambat ya. Makanya kenapa dolomit di awal itu harus kuat ya. Kemudian trichoderma itu untuk membentuk kekuatan pasukan bakteri baik untuk melawan patogen. Ketika ada fusarium datang, kekuatan Agen Hayati sudah kuat, maka dia akan cenderung bisa dikalahkan oleh trichoderma. Alhamdulillah bisa saya buktikan di lahan kami yang walaupun kecil, tetapi alhamdulillah dari sekitar 2000 populasi tanaman baru cuma ada 3 yang kena fusarium. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya ngobrol-ngobrol hari Sabtu libur. Assalamualaikum.